Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada kami untuk menyampaikan hasil paparan kami. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada panitia maupun pemakalah serta peserta seminar nasional KNIBB tahun 2020 yang mana pada tahun kali ini dilaksanakan secara daring via Zoom teleconference. Dan kami akan menyampaikan paparan kami melalui video. Semoga apa yang kami sampaikan ini sangat komprehensif dan tidak mengurangi makna ketika disampaikan secara langsung. Adapun tim kami dari Balai Teknik Bendungan yang menulis paparan ini yaitu Bapak Joko Mulyono dan saya sendiri Arsi Rinaldi. Dan kesempatan ini merupakan kesempatan yang baik bagi kami dari Balai Teknik Bendungan untuk memberikan apa yang telah kami kerjakan selama ini berupa sharing dan wawasan kepada para peserta yang menyaksikan paparan kami via Zoom teleconference. Kami lanjutkan saja. Next. Untuk outline paparan kami coba sarikan dalam 3 outline besar. Setelah pendahuluan, kita coba sharing terkait dengan pembangunan bendungan, persiapan OP bendungan, dan solusi dari kami, yaitu rekomendasi maupun kesimpulan yang berkaitan dengan tantangan dan harapan itu sendiri. Terkait pembangunan bendungan, saat ini jumlah bendungan yang terregistrasi di Balai Teknik Bendungan ada 244, ini berdasarkan data di kami pada Agustus 2020. Dan kemungkinan bendungan ini akan bertambah seiring dengan pembangunan proyek strategis nasional 61 bendungan baru, yang mana pada pembangunan kali ini memiliki ragam manfaat, yaitu untuk melayani kebutuhan irigasi, air baku, pembangkit listrik, pengendalian banjir, imbuhan air tanah, pariwisata, dan lain sebagainya. Jadi memang ini kesempatan yang baik bagi kami juga untuk memberikan sharing bahwa pembangunan bendungan memiliki berbagai macam manfaat yang dilandaskan kepada peraturan Permen PUPR nomor 27 tahun 2015. Yang menjadi concern kami ketika pembangunan ini tentunya ada proses peralihan dari pembangun ke pengelola bendungan. Nanti kami sarikan di slide berikutnya. Di sini kita bisa melihat sendiri dari 244 bendungan, grafik izin operasi bendungan pemerintah seperti yang tersaji pada bahan paparan kami, di mana 19 bendungan telah mendapatkan izin operasi dari total 33 izin operasi yang telah dikeluarkan. Dan ini merupakan suatu tantangan juga, tidak hanya bagi kami, tentunya juga bagi unit pengelola bendungan, bahwa izin operasi ini merupakan suatu keharusan yang diamanatkan oleh Permen PUPR nomor 27, dan tentunya ini juga menjadi landasan bagi pengelola bendungan untuk mengelola bendungan dengan baik dan benar serta berkelanjutan. Kita lanjutkan. Dari 61 bendungan, 16 bendungan non-PSN dan 25 bendungan merupakan bendungan PSN. Dari 45 bendungan ini, 8 bendungan telah selesai dan sisanya sedang proses ongoing. Kita lanjutkan. Kita langsung masuk saja ke inti dari paparan kami, yaitu persiapan operasi dan pemeliharaan atau POP bendungan. Yang mana POP ini merupakan peralihan dari pembangunan bendungan ke pengelolaan bendungan. Di mana pada saat persiapan operasi dan pemeliharaan dilaksanakan pada masa menjelang PHO dan FAO. Dan poin pentingnya di sini adalah ketika diserahkan bendungan yang baru, tentunya sudah memiliki izin operasi bendungan. Selain telah memiliki izin operasi bendungan, bendungan yang telah diserahkan juga diwajibkan telah memiliki unit pengelola bendungan. Dan ini merupakan hal yang sangat baik sekali agar pengelolaan bendungan nantinya bisa berlanjut dengan baik dan efisien. Selesai masa POP, unit pengelola bendungan siap untuk melakukan pengelolaan itu sendiri. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan apa yang kami sampaikan tadi, ini adalah alur proses dari proses
persiapan OP itu sendiri, dari proses pembangunan hingga proses pengelolaan. Dan yang menarik di sini ialah ketika masa persiapan pembangunan, kita mengajukan sertifikasi desain, lalu pelaksanaan konstruksi, kita juga ada izin pelaksanaan konstruksi dan izin pengisian awal waduk, lalu diserahkan proses persiapan OP itu sendiri pada saat awal PHO hingga akhir FHO. Dan yang menarik di sini ialah ketika proses POP ini sendiri, bendungannya telah memiliki struktur organisasi UPB agar ketika operasinya bendungan tersebut bisa berjalan dengan baik. Dan beberapa hal yang menarik di sini yaitu ketika dioperasikan ada beberapa hal yang mungkin nantinya menjadi pekerjaan-pekerjaan tertentu seperti perubahan, rehabilitasi atau peninggian. Dan ketika bendungan itu nantinya tidak dikelola lagi atau sudah habis izinnya, pihak pengelola bendungan bisa mengajukan penghapusan fungsi bendungan. Dan kebetulan sekali paper kami juga telah membahas penghapusan fungsi bendungan pertama di Indonesia, yaitu Bendungan Nakan yang berkaitan dengan tailing storage facility, yaitu bendungan limbah tambang. Berdasarkan diagram ini sudah terlihat jelas alur prosesnya mulai dari pembangunan dan pengelolaan, serta proses penyerahan dari pembangun ke pengelola dan izin operasinya. Untuk persiapan OP sendiri, terdapat 2 surat yang bisa dijadikan reference atau dasar hukumnya, yaitu surat Kapus Bendungan dan surat Direktur Bin OP. Di mana beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menyiapkan dokumen POP itu sendiri, yaitu dokumen itu sendiri, struktur organisasi UPB, apakah organisasi UPB ini berlaku untuk seluruh bendungan yang ada di balai tersebut atau di pengelolanya, serta kelengkapan-kelengkapan yang berkaitan dengan sarana penunjang dan prasarana penunjang. Dokumen yang diserahkan pihak pembangun pengelola ada 14 dokumen, mulai dari izin, persetujuan prinsip, persetujuan desain, dokumen studi, dan yang menjadi key point dari penyerahan dokumen ini ialah dokumen yang diserahkan, pola operasi waduk, rencana tindak darurat, bisa dicicil, tidak harus seluruhnya diserahkan dalam waktu yang bersamaan. Namun menjadi keharusan untuk menyerahkan semua dokumennya, namun tidak harus menyerahkan dalam satu waktu bersamaan. Dan yang menjadi poin pentingnya ialah tentunya juga poin izin operasi pada bendungan itu sendiri. Unit pengelola bendungan. Unit pengelola bendungan adalah suatu keharusan yang diamanatkan oleh Permen PUPR nomor 27 tahun 2015, terutama pada pasal 41, di mana ada 3 tugas fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan bendungan, yaitu operasi, pemeliharaan, dan pemantauan dan keamanan. Adapun tugas UPB itu sendiri ada 8, bisa dilihat di bahan paparan kami, mulai dari menyusun restra, menyusun rencana OP, RTOW, hingga menyusun SOP untuk UPB dan petugas OPPK. Dibutuhkan ketika operasi, yaitu ahli hidrologi, SDA dan pertanian, yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan, yang minimum SMA dan D3. Untuk operasi sendiri berkaitan dengan operasi dan penetapan RTOW pada pelaksanaannya, buka tutup pintu intake. Pemeliharaan dilakukan secara rutin, sementara untuk pemantauan menyusun program SOP, monitoring, dan pelaporan. Seperti tersaji pada slide kami. Adapun kesimpulan ataupun rekomendasi dan solusi yang kami tawarkan berdasarkan apa yang kami sampaikan, bahwa POP ini dengan menggunakan rencana-rencana tertentu, yaitu rencana strategis pada tahun 2021 sampai 2025, di mana beberapa poin yang kami sajikan, yaitu database, operasi, pemeliharaan, pemantauan, OPP, inspeksi yang harus rutin dilakukan setiap tahunnya, maupun pemeriksaan setiap 5 tahun, dan yang terpenting adalah bendungan yang akan dilakukan pengelolaan harus sudah memiliki izin operasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR dan ditandatangani langsung oleh Menteri, serta pembaruan tindak darurat dan bimbingan teknis untuk petugas OP di lapangan. Terkait pengelolaan bendungan terpadu, ini adalah chart yang kami tawarkan, mulai dari NSPK, lingkungan strategis, peran serta swasta, pemerintah, dan masyarakat, serta potensi genangan waduk itu dimanfaatkan untuk apa, dan bendungan itu tetap menjaga keamanannya dengan instrumentasi untuk memantau keamanan
daerah tangkapan airnya seperti apa, dan umur ekonomis dari bendungan itu sendiri. Tentunya semuanya ini bermuara untuk pengelolaan bendungan yang lebih komprehensif lagi. Kami lanjut. Menurut kami, kelembagaan dan pengembangan SDM serta NSPK ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan bendungan berkelanjutan, di mana perlu adanya peningkatan soft komponen, monitoring, perangkat lunak, dan perkuatan komunitas waduk, serta yang menjadi concern dari POP ini sendiri yaitu tersedianya pedoman persiapan operasi pemeliharaan bendungan yang terupdate setiap tahunnya, disesuaikan dengan kebutuhan bendungan itu sendiri. Jadi apa yang kami sampaikan ini, sekian. Terima kasih. Jika ada pertanyaan dari moderator, peserta maupun lainnya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.